Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Puji Tuhan, dalam program pagi hari ini kita kembali akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kita sebelum kita menjalankan kegiatan-kegiatan kita di sepanjang hari ini. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih atas kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami ada di pagi hari ini karena Tuhan yang sudah menyertai menolong kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami menjalankan kegiatan-kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, ada percakapan antara Saul dan Daud ketika Daud tiba di medan pertempuran untuk melawan Goliat yang besar itu. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Saul sangat meragukan Daud yang masih muda itu untuk melawan Goliat, namun di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, Daud memperlihatkan pribadi yang tidak tawar hati untuk menghadapi Goliat yang besar itu. Justru Daud berkata kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia atau Goliat yang besar itu." Saudara dikasih Tuhan, Daud memiliki satu keberanian yang sangat luar biasa. Seseorang yang memiliki keberanian adalah orang yang tidak tawar hati menghadapi musuh. Daud tidak pernah tawar hati. Sebab itu Daud menawarkan diri kepada Saul untuk melawan orang Filistin itu, untuk melawan Goliat yang besar itu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada alasan-alasan yang Daud sampaikan kepada Saul untuk menghadapi orang Filistin itu, untuk menghadapi Goliat yang besar itu. Salah satu alasan yang Daud sampaikan kepada Saul adalah jangan tawar hati. Artinya Daud menunjukkan suatu pribadi yang berani, pribadi yang berani melawan Goliat. Ini salah satu modal Daud akan menghadapi orang Filistin itu. Saudara sekalian, hal yang kedua yang dimiliki oleh Daud adalah Daud punya pengalaman. Pengalaman ketika Daud mengembalakan kambing domba daripada ayahnya. Daud biasa menghadapi singa. Daud biasa menghadapi beruang. Daud membunuh singa. Daud membunuh beruang ketika singa dan beruang datang menerkam domba-domba peliharaannya. Pengalaman ini yang Daud sampaikan kepada Saul. Sebab itu, Daud tidak pernah mundur. Daud pribadi pemberani untuk menghadapi orang Filistin itu, untuk menghadapi Goliat yang besar itu. Hal yang ketiga yang dimiliki oleh Daud adalah Daud adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-37 saudara sekalian, di situ Daud berkata kepada Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dari pembacaan ayat ini menunjukkan saudara sekalian, Daud adalah seorang pemberani. Daud adalah seorang yang memilih pengalaman. Daud adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Saudara sekalian, ketiga hal ini merupakan satu modal utama. Daud berani menghadapi orang Filistin itu. Apalagi orang Filistin itu sudah menghina, sudah mencemooh barisan dari umat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Saul dia ciut, memiliki ketakutan, tetapi Daud tidak seperti itu. Daud tampil seorang pemberani, karena Daud punya pengalaman, karena Daud adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dan kita lihat saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa Daud menang atas orang Filistin itu. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-48-49 saudara sekalian, dari pasal yang ke-17 ini, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari dari barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara sekalian, Daud menang dari pertempuran ini melawan orang Filistin, melawan Goliat yang besar itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara? Kalau Daud tampil menjadi seorang pemberani, Daud masuk dalam pengalaman pertempuran dan memiliki kemenangan. Daud pribadi yang mengandalkan Tuhan.
Dan ketika Daud mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dalam menghadapi peperangan, Tuhan menyertai Daud, Tuhan menolong Daud, dan orang Filistin itu dikalahkan. Sudah dikasih Tuhan, dalam perjalanan iman kita banyak menghadapi masalah, kita banyak menghadapi musuh-musuh, kita banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Terkadang kita menjadi lemah, terkadang kita tidak berdaya menghadapi musuh-musuh yang besar. Tapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan dasar dalam kehidupan kita. Kalau Daud menjadi pribadi yang seorang pemberani, kalau Daud punya pengalaman dalam berperang, masuk dalam pengalaman berperang, kalau Daud adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan, demikian juga kehidupan saudara di dalam kehidupan kita. Mari dalam menghadapi banyak hal, firman Tuhan mengajar kepada kita pagi hari ini, kita jangan tawar hati menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Kita masuk di dalam pengalaman peperangan. Ketika kita masuk di dalam pengalaman ini, maka akan memperbesar kapasitas iman kita. Kita tidak akan lari dari kenyataan menghadapi masalah-masalah kita. Justru Allah izinkan kita untuk masuk dalam pengalaman peperangan, agar kita tahu bagaimana strategi menghadapi musuh, menghadapi masalah. Allah izinkan sesuatu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, agar kita punya pengalaman kemenangan. Seperti Daud punya pengalaman. Saudara sekalian, semakin kita banyak menghadapi masalah, semakin kita Allah izinkan mengalami banyak hal, mengalami kemenangan-kemenangan. Semakin kita mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah, maka Allah tertarik dalam kehidupan kita, kehidupan saudara, kalau semakin kita juga mengandalkan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tawar hati menghadapi masalah, kita tidak pernah tawar hati menghadapi persoalan. Dalam Amsal pasal 24 ayat 10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecilah kekuatanmu." Mari kita tidak pernah tawar hati. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Semakin kita menghadapi musuh-musuh, menghadapi masalah-masalah, kita berani masuk dalam peperangan iman, maka semakin kita memperbesar kapasitas iman kita, dan kita akan melihat campur tangan Tuhan yang akan menolong kita, yang akan menolong saudara, yang akan memberikan kemenangan bagi saudara. Mari saudara sekalian, kita semakin merendahkan hati kita kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan dengan ciut hati kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi pembela hidupan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di pagi hari ini. Apapun yang menjadi masalah saudara, mari datang kepada Tuhan. Mari kita tetap memperbesar kapasitas iman kita dalam kita menghadapi berbagai kesulitan, berbagai masalah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Di pagi hari ini kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada saat ini ketika mendengar firman Tuhan, biar Roh Kudus membangkitkan semangat mereka. Roh Kudus menolong mereka. Apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau adalah jawaban dalam kehidupan umat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kalau ada yang lemah karena menghadapi masalah, Tuhan bangkitkan semangat mereka. Mereka tampil berani dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berkekurangan, Engkau adalah kecukupan bagi umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih pagi hari ini kami bersyukur. Kami sudah dengar firman Tuhan. Firman-Mu adalah jawaban, adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang melindungi umat-Mu. Engkau yang kami andalkan dari hari ke hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah terima firman. Haleluya. Amin.